Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi mengenai konsep dan prinsip gizi pada wanita produktif. Sebelum kita mulai sosialisasi kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Baiklah, langsung saja kita ke materi mengenai konsep dan prinsip gizi pada wanita produktif. Apakah usia produktif itu? Usia produktif adalah usia di mana seseorang itu mencapai tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, kemapanan hidup, dan lain-lain. Usia dewasa bisa juga dikatakan sebagai usia produktif. Dikatakan usia dewasa apabila seseorang itu berada di usia 19 hingga 55 tahun. Karena usia dewasa ini itu merupakan rentang usia terpanjang dalam alur kehidupan manusia. Usia ini juga dikenal sebagai usia produktif. Usia dewasa dibagi menjadi kelompok usia 19 sampai 29 tahun yang disebut dewasa muda, 30 sampai 49 tahun dan lebih dari 50 tahun yang disebut sebagai masa setengah tua. Untuk kebutuhan gizi pada usia dewasa itu berubah sesuai kelompok usia tersebut. Peranan gizi pada usia dewasa adalah untuk pencegahan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat. Makanan itu merupakan salah satu kesenangan dalam kehidupan. Akan tetapi, pemilihan makanan secara bijak di masa usia ini itu dapat menunjang kemampuan seseorang dalam menjaga kesehatan fisik, emosional, kesehatan mental, dan mencegah penyakit. Tujuan utama kesehatan dan gizi usia dewasa itu adalah lebih difokuskan kepada meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, mencegah penyakit, dan memperlambat proses menua. Berapa kebutuhan gizi wanita produktif dalam sehari? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, rata-rata angka kecukupan energi wanita Indonesia adalah 1.900 kilokalori per orang per harinya, di mana itu dibagi di dalam 60-80% itu dari sumber karbohidrat, dengan 1 gramnya itu setara dengan 4 kalori. Kemudian ada protein di 10-15% dengan 1 gramnya sama dengan 4 kalori. Yang ketiga adalah lemak di 10 dan 25%, setara dengan 1 gram itu setara dengan 9 kalori. Berikut adalah tabel mengenai angka kecukupan gizi rata-rata sehari untuk orang dewasa. Ada tabel mengenai energi dan zat gizi, satuannya dan juga pembagian dari umur dalam tahun. Ya. Kita lihat di sini untuk sumber energi dan zat gizi. Contohnya pada wanita usia 19 sampai 29 tahun, itu energi yang dibutuhkan dalam sehari itu adalah 1.900 kilokalori sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan, di mana itu bisa diperoleh dari energi dan zat gizi seperti protein, vitamin A, D, E, dan K, bisa diperoleh dari asam folat, vitamin C, kalsium, fosfor, magnesium, dan lain-lainnya. Untuk sumber gizi yang pertama itu adalah karbohidrat. Karbohidrat ini itu sendiri merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Karbohidrat ini sendiri itu kita kenal sebagai sumber energi yang utama untuk sel-sel darah merah, untuk otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin pada saat kehamilan. Glukosa yang merupakan bagian dari karbohidrat ini itu disimpan dalam bentuk glikogen di organ hati dan juga otot, atau dapat juga diubah menjadi lemak tubuh ketika energi dalam tubuh itu berlebih. Gula atau glukosa ini itu merupakan karbohidrat yang cepat dicerna dan diserap dalam aliran darah. Dan ketika itu bisa langsung digunakan tubuh sebagai sumber energi.
Pati itu merupakan karbohidrat yang lama dicerna dan diserap darah. Oleh karena itu, perlu dipecah terlebih dahulu oleh enzim pencernaan menjadi gula, baru bisa digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah serat. Serat itu merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna karena tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan dan relatif utuh ketika melewati usus besar. Serat ini itu sendiri dapat memberikan perasaan kenyang, akan tetapi itu baik untuk mendorong buang air besar menjadi lancar dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Makin tinggi tingkat ekonomi masyarakat, makin rendah persentase energi dari karbohidrat. Sebaliknya, makin rendah tingkat ekonomi, makin tinggi asupan karbohidratnya. Sumber gizi yang selanjutnya itu adalah protein. Protein ini itu sendiri merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lainnya di dalam tubuh. Protein ini dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab ia menyediakan baik itu asam-asam amino esensial yang dimana itu digunakan untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Protein ini itu menyediakan bahan baku untuk membangun tubuh, sehingga protein sering disebut sebagai zat pembangun. Protein itu terbentuk dari asam amino. Asam amino ini yang dibutuhkan untuk sintesis protein terbatas. Kekurangan protein itu sangat memengaruhi seluruh organ dan terutama selama tumbuh kembang, sehingga asupan protein dengan kualitas yang tinggi itu sangat baik untuk kesehatan. Kualitas protein itu sangat bervariasi, tergantung pada komposisi asam amino protein dan daya cernanya. Untuk sumber protein itu yang kita kenal ada dua. Yang pertama, protein hewani yang bisa diperoleh dari telur, ikan, daging-dagingan, unggas, dan susu. Pada umumnya, protein ini, jenis hewani ini, itu adalah protein yang berkualitas tinggi. Sumber protein yang kedua itu bisa berasal dari protein nabati yang dapat diperoleh dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan pada umumnya ini merupakan sumber protein yang berkualitas rendah, lebih rendah dibanding dengan protein hewani. Sumber gizi yang selanjutnya adalah lemak. Lemak ini itu merupakan zat gizi makro yang mencakup asam-asam lemak dan trigliserida. Lemak itu adalah zat gizi yang padat energi. Satu atau setara dengan 9 kalori per gram. Sehingga lemak itu penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Lemak itu juga menyediakan atau dapat digunakan sebagai medium untuk penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Di dalam makanan, lemak itu sendiri berfungsi sebagai pelezat makanan, sehingga orang lebih cenderung lebih menyukai makanan yang berlemak dibandingkan makanan yang tidak mengandung lemak sama sekali. Lemak pun dianggap sebagai zat gizi penting yang berperan meyakinkan pada perkembangan janin dan pertumbuhan awal pasca lahir, serta dapat berperan menguntungkan dan merugikan dalam pemeliharaan kesehatan jangka panjang, serta pencegahan penyakit-penyakit kronis terkait gizi. Asam lemak omega 3 rantai panjang itu memberikan dasar struktur untuk perkembangan otak dan sistem saraf pusat. Ada pula jenis lemak lain yang mempengaruhi kejadian dan keparahan penyakit seperti penyakit jantung, pembuluh darah, diabetes, kanker, dan kemunduran fungsi tubuh yang terkait usia. Sumber gizi yang selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu adalah zat gizi mikro yang memperlancar proses pembuatan energi dan proses faal lainnya atau tubuh lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan dari tubuh. Ada banyak vitamin dan mineral yang dikenal luas, tetapi yang saat ini menjadi masalah kesehatan masyarakat jumlahnya terbatas. Vitamin yang menjadi masalah adalah vitamin A, berbagai vitamin B, khususnya asam folat, B1, B12, ataupun B2. Mineral ini itu adalah zat iodium, zat besi, dan zat seng. Vitamin dan mineral ini itu banyak terdapat dalam makanan hewani, sayuran, dan buah-buahan. Oleh karena itu, dalam gizi seimbang atau dalam menu gizi seimbang, porsi untuk sayuran dan buah-buahan sangat dianjurkan dikonsumsi sesering mungkin setiap hari.
Sumber energi yang selanjutnya itu adalah air. Air ini itu merupakan zat gizi dan unsur yang paling berlimpah dalam tubuh. Untuk tubuh orang dewasa, itu memiliki kandungan air kurang lebih 50-60%. Dan lazimnya ketika kandungan lemak tubuh itu meningkat, kandungan air menurun. Fungsi air dalam tubuh yaitu membantu mengatur suhu tubuh, mendinginkan tubuh dengan menguapkan air lewat kulit sebagai keringat, serta melumasi tulang-tulang sendi sebagai unsur dari cairan lumas sendi yang membuatnya dapat bergerak bebas satu sama lain. Kekurangan air tubuh lebih daripada beberapa persen dapat mengganggu kesehatan dan kekurangan sebesar 20% dari berat badan itu dapat menyebabkan kematian. Kelebihan air yang dikeluarkan dari tubuh, khususnya dalam bentuk urin atau buang air kecil, dan sebagian kecil itu dikeluarkan melalui keringat, tinja, dan uap air dari paru-paru. Kebutuhan air untuk menjaga keseimbangan air dapat dipengaruhi oleh umur, aktivitas fisik, suhu, pola makan, dan status kesehatan, seperti saat menyusui atau serta cedera. Jumlah cairan yang biasa dikonsumsi oleh perempuan dewasa rata-rata itu adalah 2,7 liter per hari, dan pengeluaran air melalui 4 jalur pengeluaran dalam tubuh rata-rata sama dengan asumsi apabila seseorang tersebut melakukan aktivitas yang berskala ringan dan tak berkeringat secara berlebihan. Air yang memenuhi syarat untuk diminum adalah air yang tidak berasa, tidak berbau, dan jernih, serta tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti tercemar oleh pestisida, cemaran logam berat, serta cemaran kotoran biologis seperti kotoran hewan, tercemar jamur, ataupun bakteri. Prinsip gizi. Untuk prinsip gizi, itu dimulai dari pengaturan makanan. Pengaturan makanan pertama adalah batasi makanan yang berlemak dan manis, serta makanan yang terbuat dari tepung-tepungan. Kedua, perbanyak asupan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran serta kacang-kacangan. Yang kedua, bagaimana menentukan variasi makanan? Untuk menentukan variasi makanan, yang pertama dapat menentukan kriteria makanan yang bervariasi, terdiri atas jenis makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Variasi makanan itu disesuaikan dengan umur dan aktivitas. Yang ketiga, perhatikan zat gizi makro seperti besi, kalsium selama masa reproduksi. Untuk kebutuhan air, untuk wanita dengan usia reproduktif, itu dibutuhkan cairan 2-3 liter dalam sehari atau setara dengan 10-15 gelas per hari. Ingat untuk selalu batasi gula dan garam. Untuk penggunaan atau untuk konsumsi garam dalam sehari itu maksimal 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Untuk konsumsi gula dalam sehari maksimal 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Terima kasih, sekian sosialisasi yang dapat diberikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perilaku, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.